Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah, NIM 1914040061. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Subjek dan Objek Evaluasi Pembelajaran Matematika. Yang pertama yaitu subjek evaluasi. Yang dimaksud dengan subjek evaluasi pembelajaran adalah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi pembelajaran, yang dapat disebut sebagai subjek evaluasi untuk setiap tes ditentukan oleh suatu aturan pembagian tugas atau ketentuan yang berlaku. Pandangan lain mengklasifikasikan siswa sebagai objek evaluasi dan guru sebagai objeknya. Contohnya, 1. Guru sebagai subjek dan murid sebagai objek jika evaluasi yang dilakukan tentang prestasi belajar atau pencapaian hasil belajar. Yang kedua, peserta didik sebagai subjek dan yang dipandang sebagai objek yaitu prestasi matematika, kemampuan membaca, kecepatan lari, dan sebagainya. Berbicara tentang subjek evaluasi pendidikan di sekolah, kiranya dikemukakan di sini bahwa mengenai siapa yang disebut sebagai subjek evaluasi pendidikan itu akan sangat beruntung pada atau ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan pembagian tugas untuk melanjutkan evaluasi tersebut. Yang kedua yaitu objek evaluasi. Evaluasi pembelajaran. Yang kedua yaitu objek evaluasi. Objek pembelajaran adalah objek evaluasi pembelajaran merupakan media untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program. Istilah lain yang dipakai adalah instrumen, yaitu pengukuran untuk mengetahui keadaan terhadap sesuatu. Dalam melakukan suatu evaluasi harus memakai ukuran-ukuran. Misalnya untuk mengukur panjang, maka alat yang dipakai adalah meter. Untuk mengukur berat sesuatu, maka alat ukurnya adalah timbangan. Evaluasi dalam pendidikan sasarannya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan atau proses pendidikan yang dijadikan titik pusat perhatian atau pengamatan, karena pihak penilai atau evaluator ingin memperoleh informasi tentang kegiatan atau proses pendidikan tersebut. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi memiliki arti penting dalam pendidikan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan. Sebagai arah dari proses pembelajaran, pada hakikatnya adalah rumusan hasil-hasil harus dicapai setelah proses pembelajaran berakhir atau rumusan tingkah laku yang diharapkan dapat dikuasai peserta didik setelah menempuh pengalaman belajarnya. Objek atau sasaran evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan karena penilai menginginkan informasi tentang suatu tersebut sehingga hasilnya dapat diketahui satu ranah kognitif. Sebelum mengukur sesuatu, terlebih dahulu kita harus memiliki batasan tertentu seperti mengidentifikasi orang hendak diukur, mengidentifikasi karakteristik atau sifat-sifat khas yang hendak diukur, dan menetapkan prosedur yang hendak dipakai untuk dapat memberikan angka-angka pada karakteristik tersebut. Istilah kognitif berasal dari kata cognition, artinya tindakan atau proses untuk mendapatkan atau mengetahui sesuatu dengan rasio atau intuisi. Yang kedua, ranah efektif. Efektif merupakan ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Sebagian ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya apabila seseorang memiliki penguasaan kognitif yang tinggi. Dalam kasus ujian nasional, setiap kali diselenggarakan oleh pemerintah sangat menonjol bahwa yang menjadi prioritas penilaian hanya mengukur ranah kognitif dan hampir melupakan ranah efektif. Daryanto mengemukakan ranah afektif meliputi 5 kemampuan, yaitu 1. Menerima atau receiving, 2. Menjawab atau responding, 3. Menilai atau valuing, yang keempat organisasi atau organization, dan yang kelima karakteristik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frosta Fadila dari kelompok 2 akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada ranah psikomotoris. Kesempurnaan dari ranah psikomotoris ini dapat diukur dari sejauh mana ranah kognitif dan afektif memberi pengaruh yang signifikan. Kecakapan psikomotoris seseorang adalah segala keterampilan aktivitas jasmania yang konkret dan mulai diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya, karena sifatnya sangat terbuka untuk diamati.
Kecakapan psikomotoris peserta didik merupakan manifestasi wawasan pengetahuan yang dimiliki dengan tingkat kesadaran, sikap mental, dan keterampilannya. Dalam pendidikan Islam, penilaian terhadap aspek psikomotorisnya terutama ditekankan pada unsur pokok perilaku beribadah seseorang, misalnya seperti sholat, puasa, naik haji, membaca Al-Quran, dan sebagainya. Evaluasi dalam aspek psikomotoris dapat dibagi atas 5 taraf, yaitu yang pertama ada persepsi, yang kedua kesiapan, yang ketiga gerakan terbimbing, yang keempat gerakan terbiasa, dan yang terakhir ada gerakan kompleks. Versi lain membagi hasil belajar psikomotoris tampak dalam bentuk keterampilan atau skill dan kemampuan bertindak individu ke dalam 6 tingkatan keterampilan, yaitu yang pertama ada gerakan refleks atau keterampilan pada gerakan yang tidak sadar, yang kedua ada keterampilan pada gerakan-gerakan dasar, yang ketiga ada kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada kemampuan di bidang fisik, misalnya seperti kekuatan, keharmonisan, dan ketepatan. Berikutnya ada gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai pada keterampilan kompleks. Yang terakhir ada kemampuan yang berkenan dengan komunikasi. Hasil belajar dikemukakan yang dikemukakan sebenarnya tidak berdiri sendiri, tetapi selalu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, seseorang yang kognisinya baik, maka sangat mungkin jika afektifnya dan psikomotorisnya juga akan meningkat. Baiklah, selanjutnya yaitu ada teknik evaluasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik diartikan sebagai sebuah modal atau sistem mengerjakan sesuatu. Akan tetapi, teknik dapat juga diartikan sebagai alat. Jadi, dalam istilah teknik evaluasi pembelajaran terkandung arti alat-alat atau yang digunakan dalam melakukan evaluasi belajar. Teknik evaluasi lebih tepatnya adalah cara yang dilakukan dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluasi hasil belajar adalah cara yang digunakan oleh guru dalam mengevaluasi proses hasil belajar mengajar. Terdapat 2 alat evaluasi, yaitu ada teknik tes dan teknik non-tes. Yang pertama ada teknik tes. Tes merupakan suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau kelompok, sehingga anak tersebut menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak tersebut. Selain makna di atas, tes juga dimaknai sebagai salah satu cara menaksir besarnya tingkat kemampuan manusia secara tidak langsung, yaitu melalui respon seseorang terhadap sejumlah stimulus atau pertanyaan. Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa tes merupakan cara, prosedur, atau alat yang sistematis dan objektif untuk mengevaluasi tingkah laku siswa atau sekelompok siswa berdasarkan nilai standar yang telah ditetapkan. Menurut Sujana, tes hasil belajar dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada tes lisan, yang kedua adalah tes tertulis. Di tes tertulis ini dibedakan menjadi tes esai atau tes uraian dan tes objektif. Lalu yang ketiga ada tes tindakan atau perbuatan atau yang biasa disebut dengan performance test. Yang kedua ada teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes dilakukan melalui pengamatan atau observasi, penugasan, portofolio, dan wawancara. Teknik observasi dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang siswa dengan mengamati tingkah laku, penampilan atau kerja, dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Penugasan dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan seluruh pengetahuan yang diperoleh. Portofolio dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil kerja dan tugas siswa yang diberi komentar guru untuk melihat tingkat kemajuan siswa. Wawancara ini sebenarnya hampir sama dengan tes lisan, tetapi dalam wawancara bertujuan untuk mengungkapkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dirasa kurang jelas. Wawancara ini juga dapat dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa tanpa berniat untuk menilainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 1914040047. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yang selanjutnya yaitu teknik non-tes. Teknik evaluasi non-tes dilakukan melalui pengamatan atau observasi,
penugasan, portofolio, dan wawancara. Teknik observasi dilakukan oleh guru untuk mendapatkan informasi tentang siswa dengan mengamati tingkah laku, penampilan atau kinerja, dan kemampuannya selama kegiatan observasi berlangsung. Dan observasi memerlukan format pengamatan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Penugasan dilakukan dengan memberikan tugas kepada siswa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan seluruh pengetahuannya yang telah diperoleh. Yang selanjutnya, portofolio dilakukan dengan mengumpulkan semua hasil kerja dan tugas siswa yang diberi komentar guru untuk melihat tingkat kemajuan siswa. Wawancara hampir sama dengan tes lisan, tetapi dalam wawancara, guru bertujuan untuk mengungkapkan lebih lanjut mengenai hal-hal yang dirasa kurang jelas. Baiklah, selanjutnya materi yang keempat yaitu rubrik penskoran. Rubrik adalah perangkat pemberian skor yang secara eksplisit menyatakan kinerja yang diharapkan bagi tugas-tugas yang diberikan terhadap suatu hasil karya siswa. Rubrik yang digunakan untuk penilaian disajikan kepada siswa bersama dengan tugas mereka. Rubrik bermakna seperangkat penilaian untuk mengkomunikasikan kualitas yang diharapkan. Rubrik secara umum ialah patokan penskoran yang digunakan dalam asesmen subjektif. Suatu rubrik mengharuskan adanya suatu aturan tentang pendapatan kriteria pada sistem asesmen yang harus diikuti pada evaluasi. Rubrik dapat berbentuk deskripsi eksplisit tentang karakteristik performa tertentu pada suatu rentang skala. Rubrik adalah kunci penskoran yang menggambarkan berbagai tingkat kualitas kemampuan dari yang sempurna sampai ke yang paling rendah. Rubrik penskoran ialah skema penilaian deskriptif yang digunakan sebagai patokan dalam menganalisis produk maupun proses usaha dan keberhasilan mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk penilaian kualitas dan dapat digunakan untuk mengevaluasi berbagai subjek ataupun kegiatan. Salah satu contoh penggunaan rubrik penskoran ialah sebagai panduan dalam mengevaluasi suatu tulisan atau suatu presentasi oral atau seminar mahasiswa. Rubrik merupakan skala lajuan, berbeda dengan checklist yang digunakan dalam asesmen penampilan. Rubrik secara formal dirancang sebagai pedoman penskoran yang terdiri atas kriteria penampilan spesifik yang telah dirancang sebelumnya dan digunakan untuk menilai hasil kerja mahasiswa pada asesmen penampilan. Rubrik penilaian dapat berupa analitik dan holistik. Yang pertama yaitu rubrik holistik. Analisis holistik memberikan skor keseluruhan kinerja peserta didik. Penskoran dilakukan terhadap keseluruhan proses atau kesatuan produk tanpa menilai bagian komponen secara terpisah. Contoh rubrik untuk penilaian pada seminar rencana penelitian dan hasil penelitian dan menilai kompetisi Olimpiade Sains Nasional. Yang kedua yaitu rubrik analitik. Rubrik analitik digunakan untuk memperoleh respon yang terfokus, yaitu untuk tugas dengan satu atau dua kemungkinan jawaban. Penggunaan rubrik ini melalui proses yang cukup lama dalam menentukan skornya. Hal ini dikarenakan digunakan dalam pemeriksaan atau pengukuran berbagai aspek yang bervariasi, di mana setiap aspek memerlukan pemeriksaan yang berulang. Contoh rubrik analitik yaitu jika mendapatkan skor 5, memperlihatkan pemahaman yang lengkap tentang permasalahan dan semua persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban. Skor 4 jika memperlihatkan suatu pemahaman tentang permasalahan dan semua persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban. Skor 3 jika memperlihatkan hanya sebagian pemahaman tentang permasalahan, bentuk persyaratan tentang tugas terdapat dalam jawaban. Skor 2 jika memperlihatkan sedikit pemahaman tentang permasalahan, banyak persyaratan tugas yang tidak ada. Yang mendapat skor 1 jika memperlihatkan tidak ada pemahaman tentang permasalahan. Dan skor 0 jika tidak ada jawaban atau tidak ada usaha. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.